Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hari ini Mbak Fitri sudah banyak perubahan yang kalau kita katakan dulunya berbaring di atas tempat tidur, terutama di rumah sakit. Tapi Alhamdulillah di 2024 di awal bulan ini keadaan Mbak Fitri Alhamdulillah sangat-sangat baik. Nah, hari ini Mbak Fitri lagi masak dan alhamdulillah juga sudah bisa masak ya untuk keluarga di rumah ya, ala kadar gitu masaknya, tidak masak yang berat-berat. Juga Mbak Fitri dibantu sama saudara. Jadi aktivitas Mbak Fitri juga selama ini dibantu oleh saudara, kayak bantu-bantu sedikit lah Mbak Fitri gitu. Jadi kalau Bang pun kerja di luar, ada saudara yang nemanin Mbak Fitri. Nah, ini masaknya, ini Mbak Fitri lagi potong bawang. Mbak Fitri hari ini masaknya kuah pli. Nah, kalau orang Aceh pasti nggak asing lagi sama kuah pli karena aslinya Mbak Fitri juga ini berasal dari Aceh, keluarganya juga dari Aceh, Bang pun dari Aceh, keluarga Bang pun juga asli Aceh. Nah, jadi tidak asing lah dengan yang namanya kuah pli. Jadi kalau ibu-ibu penasaran apa itu kuah pli atau tidak pernah mendengarnya sebelumnya apa itu kuah pli. Kuah pli itu berasal dari Aceh yang dimasak dengan kelapa yang udah tua, kelapa kayak yang dijemur gitu. Kalau kurang lebihnya itu bisalah di searching di Google, dilihat kuah pli cara pembuatannya gimana, karena ini juga Mbak Fitri buatnya spontan gitu dan nggak sengaja ke record gitu, kerekam sambil nunjukin aktivitas dan juga keadaan Mbak Fitri hari ini, dan ibu bapak juga bisa lihatnya gimana perubahannya. Alhamdulillah. Tapi Mbak Fitri juga tidak sanggup berdiri lama-lama, misal kayak gini paling cuman sebentar, habis itu duduk lagi, terus dibantu sama saudara, nanti lanjut gitu, tidak dipaksa sama Bang Pun. Ini juga dapat membantu olahraga fisik gitu, seperti tangannya, seperti mengupas bawang ya pelan-pelan biar nggak kena tangan. Kan ganti aktivitas itu kayak terapi, jadi gerak tangan, jadi Mbak Fitri nggak tidur aja, karena kita lihat juga dari badan Mbak Fitri ini sangat sehat, jadi harus banyak-banyak beraktivitas. Tidak banyak tapi setidaknya harus ada aktivitas, jadi tidak tidur 24 jam. Nah, ini tomat juga di kuah pli itu alat-alatnya itu sama juga kayak bikin apa ya, sambal sama, tapi bedanya ini pakai santan sama pakai kuah pli gitu, pakai plinya. Pli itu dari Aceh. Nah, ini alat-alat yang untuk masak. Ini udah 1 minggu Mbak Fitri keluar dari rumah sakit dan alhamdulillah sudah bisa beraktivitas, karena 1 minggu ke belakang kemarin Mbak Fitri kumat lagi, kepalanya sakit. Jadi Mbak Fitri minta Bang Pun untuk ngerawat Mbak Fitri di rumah sakit, karena Mbak Fitri juga biasanya suka kambuh, kalau nggak 2 bulan sekali 3 bulan sekali itu harus
dirawat inap lagi, kayak ketemu konsul lagi sama dokter, biar nanti ada tanganan ke depannya itu harus kayak gimana. Nah, kalau kita lihat pun dari rambut Mbak Fitri udah mulai tumbuh lagi. Biasanya itu Bang pun rajin membersihkan kepala belakang Mbak Fitri, kepala depan, supaya mempermudah mengontrol selang otak yang ada di kepala Mbak Fitri. Kalau kita lihat dari atas, memang nggak tumbuh lagi, tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana. Kadang tumbuh, tapi emang rambut ini harus rajin dipotong seminggu atau 2 minggu sekali gitu, supaya juga tidak gatal-gatal. Jadi Mbak Fitri tidak sering-sering menggaruk kepala yang dapat mengakibatkan infeksi takutnya. Jadi biar sementara saja pakai Mbak Bang pun potong rambut pendek. Ini ikannya ikan tongkol. Pasti ibu bapak juga nggak asing sama ikan ini. Memang kalau kuah pli itu cocoknya sama ikan ini, sama ikan tongkol. Soalnya ikan tongkol tidak mudah hancur gitu, tidak mudah lunak kalau udah siap di apa nih, digoreng gitu. Atau dia ada juga ada kuah pli itu cuman kuah aja, ada juga di kuah plinya itu udah ada ikannya. Tapi Mbak Fitri kepengen bikin sambal dulu, udah bikin sambal baru bikin kuah pli. Ini Mbak Fitri lagi bikin sambalnya dulu, sambal untuk ikan. Sesudah ini baru Mbak Fitri lanjut bikin kuah pli. Alhamdulillah sesudah bikin masak untuk rumah, untuk keluarga, ini Mbak Fitri menyempatkan diri untuk mentidurkan si kembar, karena si kembar ini super duper aktif. Dia itu nggak mau ditidurin sama ayahnya, dia nggak mau ditidurin sama siapapun, harus bundanya. Nah, jadi mau nggak mau bunda harus bisa tidurin si kembar terlebih dahulu. Dan kalau mau ngelakuin aktivitas-aktivitas harus tidurnya si kembar, karena si kembar aktif. Anak yang lahir dalam keadaan ibunya sedang menderita penyakit parah, kanker otak, dan alhamdulillah sekarang anak ini sudah besar dan anak ini super duper aktif. Alhamdulillah. Lahirnya si kembar kita lihat seperti ada apa ini, mujizat gitu, kayak gitu lahir si kembar Mbak Fitri udah banyak perubahan, banyak aktivitas yang udah bisa dilakuin. Nah ini si kakak, lagi bobo, nggak mau nih kalau bobo sama yang lain, harus bunda yang boboin. Mbak Fitri ini juga sambilan aktivitas ringan. Kalau ibu-ibu bapak-bapak yang punya saudaranya yang sakit gitu, semoga lekas sembuh, semoga sehat kembali seperti Mbak Fitri. Kita tidak boleh pantang menyerah, contohnya Mbak Fitri tetap semangat, jalani semuanya dengan syukur gitu, jangan ada ngeluh-ngeluh. Insya Allah Allah akan mengangkat semua penyakit-penyakit yang ada di tubuh ibu dan bapak. Kita lihat perjuangan seorang ibu yang harus tegar untuk sang buah hati tercinta.
Ini juga kita lihat juga kan, Mbak Fitri, kalau ayunnya itu beda sebelah kiri sama sebelah kanan karena penyakit Mbak Fitri itu menyerang sebelah kiri semua, mata sebelah kiri, tangan sebelah kiri, semuanya itu sebelah kiri. Nah, dan ini si kembar tidurnya tengkurap, jadi nggak bisa divideoin karena takut nanti kena itu sama YouTube. Jadi rekam ala kadar aja ya. Nah, udah. Sekarang Mbak Fitri duduk karena Mbak Fitri kan seperti yang saya awal tadi saya katakan bahwasanya Mbak Fitri tidak sanggup berdiri lama-lama. Tapi kenapa berdiri ya sembari Mbak Fitri terapi gitu. Nah, kalau sudah berapa menit nanti Mbak Fitri lanjut tidur atau duduk kembali. Biasanya sesudah masak Mbak Fitri itu tidurin si kembar, baru Mbak Fitri tidur siang. Karena ini juga udah siang, pukul pun udah ditunjuk pukul 12:30. Jadi tidurin si kembar dulu. Sesudah tidurin si kembar baru Mbak Fitri tidur atau sholat zuhur, baru ngelakuin aktivitas seperti biasanya. Alhamdulillah, ini kan Mbak Fitri baru keluar dari rumah sakit. Kalau kita lihat Mbak Fitri itu kalau sesudah pulang dari rumah sakit kayak alhamdulillah gitu, kayak emang sehat, bugar gitu. Badan Mbak Fitri terlihat sehat. Itu gatal di tangan Mbak Fitri. Awalnya Bang pun kira itu karena infus, ternyata bukan. Mungkin Mbak Fitri lagi alergi, tapi nggak tahu kita alergi apa. Nah, di tangannya itu kalau kita lihat Mbak Fitri alhamdulillah ya, sehat gitu, badannya sehat. Padahal Mbak Fitri tidak terlalu banyak makan, tapi badannya sehat, alhamdulillah. Mbak Fitri kan sebelah kiri tidak sanggup terlalu mengayun-ayunkan, jadi kayak ya segitu doang. Tapi dulunya emang nggak sanggup menggempalkan tangan gitu, tapi sekarang ayun si kembar pun udah bisa, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau kita pikir-pikir tuh kayak lahirnya si kembar ini ada sesuatu yang Allah titip. Mungkin ini Allah titipkan si kembar ini, Allah titipkan penyakit ini, kalau dilaksanakan, kalau dijalani, kalau dinikmati dengan rasa syukur, niscaya Allah akan memberi hadiah yang sangat spesial. Buktinya sampai hari ini alhamdulillah Mbak Fitri banyak kali perubahan yang sudah dilihat dan dirasakan oleh Mbak Fitri. Lebih dan kurang kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.